Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang cara membuat media pembelajaran melalui Canva. Kita pilih dulu materinya yang pertama. Nah, yaitu kita ambil dulu templatenya dari Canva ini. Nah, di sini tuh template Canva Info ada banyak. Nah, kita bisa pilih mana template yang menarik menurut kita. Nah, kita bisa pilih salah satu. Ini contoh yang saya ambil. Lalu kita bisa edit materinya sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Contoh yang saya ambil itu tentang pendidikan agama Islam. Setelah membuat judul, nah ini dibuat templatenya semenarik mungkin. Tentang media pembelajaran. Nah, di sini materinya tentang kita klik slide selanjutnya, terus kita ketik juga materi yang kedua, itu pembahasan kedua tentang ini judulnya, judul media pembelajaran saya atau judul materi yang saya ambil. Ini tuh materi kelas 8 tingkat SMP. Nah, terus di sini juga misalnya di slide selanjutnya itu suka ada kolom, di mana kolom tersebut itu bisa kita isi keterangan yang akan kita gunakan dalam pembahasan materi tersebut. Nah, yang di sini yang akan saya tampilkan itu ini template yang pernah saya buat ya, contohnya. Jadi masih ada bagian-bagian yang belum saya edit. Nah, kita klik saja, kita hapus materi yang sudah tidak dipakai. Kita pakai teksnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin menambahkan hiasan atau misalnya elemen, itu kita bisa klik di poin elemen, terus kita bisa klik ya apa saja hiasan yang kita inginkan, misalnya bunga. Nah, kita pilih bunga, terus kita klik. Bisa kita pilih option di mana gambar tersebut itu yang tidak ada tanda mahkotanya, karena kalau pakai tanda mahkota ini itu sistemnya berbayar, jadi kita pakai yang gratis saja. Contohnya ini nih, bunga. Ini kita klik, terus kita bisa ukur besaran yang kita inginkan. Opsional ya, jika kita ingin melakukan penghiasan kepada materi kita itu sekreatif mungkin. Ini biar menarik gitu. Nah, terus bisa lanjut ke slide selanjutnya. Misalnya materinya tentang apa gitu. Materinya kita bisa edit lagi. Nah, setelah seperti ini, menggunakan Canva ini terbilang cukup sangat mudah. Jadi kita itu hanya bisa
berkreativitas, dan fitur-fitur Canva ini juga banyak yang bisa kita gunakan untuk membantu media pembelajaran kita ketika kita mengajar. Nah, ini saya skip aja ya. Dan kalau misalnya kita sudah jadi, opsinya kalau kita misalnya mau menampilkan hasil dari materi kita, itu kita bisa langsung pilih bagikan, klik bagikan. Nah, kita bisa unduh materi kita, bisa diunduh dengan file yang kita inginkan. Misalnya mau dibentuk PPT gitu. Nah, bisa di sini diklik opsi bagian PPT, atau misalnya kita mau diunduh di opsi bagian PDF. Itu bisa sekali. Jadi disesuaikan saja dengan apa yang kita perlukan. Nah, misalnya di gambar Canva ini, selain kita bisa membuat materi, kita juga bisa menggunakan berbagai fitur dari Canva itu untuk membuat video, untuk membuat kartu ucapan dan sebagiannya, karena Canva di sini tuh fiturnya sangat mendukung sekali, dan bahkan kita bisa memasukkan video ke dalam materi kita. Gitu. Contohnya kita misalnya sudah ada nih, sudah kita unduh video kita yang telah kita rekam. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini. Dan sebetulnya materi yang saya buat di Canva ini terbilang cukup banyak, karena saya juga sering menggunakan Canva di dalam pembelajaran ataupun media pembelajaran gitu. Nah, mungkin saya skip ke materi yang sudah saya buat ya. Materi yang saya buat ada di sini. Nah, ini adalah media pembelajaran yang saya buat ketika melaksanakan praktek di salah satu sekolah, yaitu di SMP 4 Purwakarta. Nah, ini adalah rangkaian materi-materi yang saya buat. Sebetulnya materi ini terbilang sangat ikonik ya, karena selain kita bisa menambahkan hiasan lain, dan kita juga bisa menambahkan animasi-animasi yang lucu untuk lebih menarik dalam pembahasan materi kita. Nah, gitu. Ini saya menggunakan gambar-gambar yang tidak berbayar ya, karena Canva ini ada dua versi, ada yang misalnya itemnya itu berbayar, dan ada juga item yang tidak berbayar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya share. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.